Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan alur komik manhwa yang berjudul Genius Doctor Black Belly Miss. Komik ini menceritakan bahwa seorang gadis muda yang berprofesi seorang dokter medis yang jenius dipenjara oleh kakeknya sendiri untuk menjadi bahan percobaan. Tetapi ketika ia berhasil melepaskan diri, ia mendapatkan kecelakaan sehingga membuat dirinya ditransmigrasi ke dunia lain. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Kupikir segalanya akan berakhir. Aku tidak harus hidup dalam kegelapan dan menjadi tikus percobaan lagi. Kupikir aku bisa menjalani kehidupan yang kuinginkan. Namun karena ledakan itu, aku menemukan diriku di dunia yang berbeda ini. Ah, di mana aku? Bukankah aku terjebak dalam ledakan itu? Lalu ia pun bergumam, beberapa patah tulang di kedua kaki, lalu bagian rusuk kiri dan terakhir terkilir di pergelangan tangan kanan. Tapi sungguh keajaiban bahwa tubuh ini tidak menjadi potongan sampah ketika terjatuh di ketinggian seperti ini. Lalu wanita itu pun menyadari bahwa kucingnya pun mengikuti dirinya diregresi ke dunia lain. Jadi wanita itu menyuruh kucing itu keluar. Setelah itu kucing itu pun keluar, lalu kucing itu berkata, "Selamat Master, telah berhasil bertahan hidup lagi. Meski nyaris saja aku mati," ujar wanita itu. Tapi tiba-tiba potongan ingatan dari tubuh wanita yang diregresi muncul di ingatan wanita itu dan ia pun kesakitan. Ternyata potongan ingatan itu adalah bahwa tubuh wanita ini bernama Jun Wuxi, seorang anak tertua dari keluarga Duke. Dan ia pun sangat sombong, tapi tidak berguna karena tidak mengenal roh. Sampai-sampai tunangannya, yaitu Pangeran Xuan Pei, selalu menindasnya. Dan suatu ketika kejadian pembunuhan pun terjadi ketika seseorang mendorong ia dari tebing. Dan alasan wanita ini di tempat itu karena tunangannya, Xuan Pei, berjanji untuk bertemu di pinggir tebing ini. Dan setelah itu Jun Wuxi ia tersadar dari ingatannya. Lalu ia bergumam, "Tunggu, apa aku menyeberangi dunia lain?" Dan pemilik tubuh ini memiliki nama yang sama, yaitu Jun Wuxi. Tetapi aku tidak peduli kalau aku transmigrasi. Setidaknya lebih baik daripada mati di ledakan. Dan juga aku akan membantu tubuh ini untuk balas dendam pada mereka yang telah menyakitimu. Mulai saat ini aku akan tinggal di dunia ini dan menggantikanmu. Jadi setelah mengetahui nama gadis ini, Mimin akan memanggil ia dengan nama Wuxi. Oke, lanjut. Karena kondisi sedang hujan, Wuxi pun pergi ke sebuah gua yang berada di dekatnya. Namun karena kondisi kakinya patah, maka Wuxi pergi ke gua itu dengan merangkak. Dan tak beberapa lama kemudian, Wuxi pun sudah berada di dalam gua. Aku tak habis pikir, Master harus melalui semua ini setelah berpindah dunia. Tapi syukurlah, tempat ini cukup kering untuk membantu memulihkanmu. Karena dengan keahlian Master yang telah dibesarkan di dunia pengobatan modern, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk sembuh, ucap si kucing. Sulit untuk mengatakan apakah aku akan selamat melewati malam ini, ujar Wuxi sambil murung. Tetapi seakan tidak terima ucapan masternya, si kucing menyentuh pipi Wuxi. "Master, kamu tidak boleh berkata seperti itu." Akan tetapi perbincangan Wuxi dan si kucing teralihkan oleh suara rantai yang beradu. Lalu Wuxi berkata, "Siapa di sana?" Kemudian Wuxi memerintahkan si kucing untuk pergi memeriksa asal suara itu. Setelah si kucing memeriksa, ia pun melapor ke Wuxi bahwa ada seseorang di depan sana. Lalu Wuxi pun merangkak untuk menemui seseorang itu. Namun tanpa diduga, seseorang itu adalah lelaki berambut putih panjang dengan rantai mengikat di sekujur badannya. Wuxi bertanya, "Kamu siapa?" Lelaki itu menanggapi, "Sungguh gadis kecil yang menarik, tapi sayang sekali kamu akan segera mati." Sementara itu, setelah melihat lelaki itu, Wuxi bergumam, "Pria ini terikat rantai dan juga terkunci. Tapi jika aku bisa membebaskannya, mungkin dia bisa menolongku." Setelah itu Wuxi berkata, "Aku bisa membebaskanmu asalkan kamu menolongku." "Kamu membebaskanku? Itu pun jika kamu bisa melakukannya, maka aku akan sepakat menolongmu." Lalu Wuxi pun merangkak ke pria itu untuk meraih gembok yang mengunci rantai itu.
Sementara pria itu memperhatikan Wuxi yang akan menolongnya, dan ia pun bergumam, "Sungguh, gadis yang luar biasa." Di saat Wuxi akan membuka gembok itu menggunakan tusuk konde di rambutnya, ia pun berkata, "Tapi jangan lupa kunci ini memiliki lapisan mantra di dalamnya." Dan juga terakhir kali orang yang berusaha mencoba membukanya, mereka mati dengan sia-sia. Seolah mengabaikan perkataan pria itu, Wuxi pun masih bersikukuh membuka gembok itu, seakan ia pasrah dengan keadaan ia saat ini yang akan mati. Jadi berhasil atau tidak, ia pun akan mencobanya. Dan tak beberapa lama kemudian sebuah ledakan aura yang cukup besar pun terjadi ketika gembok yang mengunci pria itu terbuka. Ternyata Wuxi dapat membuka gembok itu. Lalu pria itu pun bergumam sembari memperhatikan Wuxi. Apa mantra itu tidak menyerangnya? Sungguh ini menjadi semakin menarik. Setelah pria itu terbebas, ia pun menghampiri Wuxi dengan aura kuning dan merah mengelilingi tubuhnya. Sementara itu karena luka yang diderita Wuxi yang sangat parah, ia pun sudah mencapai batasnya. Dan Wuxi pun terlelap pingsan. Tetapi karena kesepakatan Wuxi dan pria itu telah disepakati, maka pria itu menolong Wuxi dan ia pun membawa Wuxi ke suatu tempat. Setelah itu Xin pun beralih di kediaman Linduk Residen. Terlihat Wuxi sedang tertidur di kasurnya. Tiba-tiba Wuxi terbangun ketika seseorang berteriak, sangat khawatir, "Itelsi, apa kamu belum bangun?" Seolah kebingungan, Wuxi pun celingak-celinguk sembari berkata, "Siapa aku? Dan di mana aku? Lalu apa yang terjadi denganku?" Tiba-tiba kebingungan Wuxi dikejutkan kedatangan kakeknya. Seraya berkata, "Jika kamu tidak bangun-bangun juga, kupikir aku mati dan juga itu hanyalah roh kontrak. Memangnya kenapa jika kamu tidak memilikinya?" Sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin akan jelaskan terlebih dahulu bahwa dunia yang ditempati Jun Wuxi saat ini adalah dunia di mana masa depan seseorang ditentukan oleh kekuatan roh kontraktual. Dan roh kontraktual itu tertidur di dalam jiwa manusia dan terbangun ketika usia seseorang telah berumur 14 tahun. Dan kemunculan roh kontraktual akan muncul di jari tangan dalam bentuk cincin. Dan juga roh kontraktual dapat mengambil bentuk fisik untuk melayani tuannya. Sedangkan roh kontraktual itu dibagi beberapa jenis yang berbeda, diantaranya roh senjata, spiritual weapon, roh binatang atau spiritual animal, dan juga roh tanaman atau spiritual plants. Tetapi roh tanaman adalah roh kontraktual yang sangat langka di dunia ini, jadi terlalu sedikit orang yang memilikinya. Sedangkan kekuatan roh kontraktual itu terbagi menjadi peringkat yang berbeda, dan perbedaan itu dibagi menjadi beberapa warna, yaitu yang terendah berwarna merah, orange, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Sedangkan roh kontraktual berwarna ungu adalah roh kontraktual yang terkuat. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Setelah mendengar perkataan kakeknya, Wuxi bergumam sembari merenung, "Tetapi roh kontraktualku tidak pernah muncul, karena itulah aku diremehkan oleh semua orang dan juga oleh keluargaku sendiri." Tetapi renungan Wuxi dikejutkan ketika kakeknya menyentuh kepala Wuxi, seraya mengetahui yang direnungkan cucunya. "Dasar gadis bodoh, kau tak perlu ada yang ditakuti. Dengan adanya kakek di sini, maka kau tidak perlu khawatir. Kakek akan menjagamu. Dan juga karena kamu sudah bangun, kakek akan membiarkan kakakmu merawatmu." Sembari kebingungan, Wuxi bergumam, "Kakak, tapi pemilik tubuh ini tidak memiliki ingatan kalau dia memiliki seorang kakak." Setelah itu pria yang dirantai muncul, lalu ia berkata, "Adik, sekarang waktunya minum obat." Kemudian kakek Wuxi memerintahkan pria itu untuk merawat Wuxi, dan pria itu di sini dianggap menjadi kakak Wuxi yang bernama Wu Yao. Setelah kepergian kakeknya, baru Wuxi bertanya ke pria itu, "Kenapa kau ada di sini?" Sementara itu si kucing hitam muncul kembali setelah beberapa waktu menghilang. Karena masternya merasa terancam, ia pun sangat marah. Lalu ia pun mengeram seperti kucing yang berantam. Akan tetapi kemarahan itu tidak berguna bagi pria itu. Alhasil si kucing dibuat bonyok oleh pria itu. Lalu pria itu pun menghampiri Wuxi sembari berkata, "Kau telah menolongku dan aku di sini untuk membayar kembali hutangku." Tetapi dengan ketusnya Wuxi menjawab, "Itu tidak perlu. Betapa dinginnya sikapmu kepadaku, adikku.
ujar pria itu. Karena sudah mengetahui pria itu bernama Wu Yao, jadi Mimin akan panggil dia Wu Yao. Oke, lanjut. Lalu Wuxi menanggapi, aku bukanlah adikmu, jadi siapa kau? Dan apa yang kau lakukan pada mereka? Dengan tersenyum Wu Yao menjelaskan, jangan khawatir, aku hanya memasukkan hal-hal kecil ini ke dalam tubuh mereka. Kemudian aura kuning seperti benang keluar dari tangannya. Dan Wu Yao melanjutkan penjelasannya, dan menggunakan aura ini untuk mengubah ingatan mereka. Jadi yakinlah aku tidak akan membahayakan siapapun di sini. Tetapi setelah itu Wu Yao membisikkan sesuatu. Tetapi selama kamu membiarkanku tinggal untuk membayar hutangku. Setelah itu Wuxi menanggapi, apa kau mengancamku? Tidak, aku hanya memohon padamu, ungkap Wu Yao. Karena Wuxi tidak mempunyai pilihan lagi, maka ia pun membiarkan Wu Yao tinggal di rumahnya. Kemudian waktu pun berlalu sangat cepatnya dan 1 bulan pun sudah berlalu. Terlihat Wuxi sudah dapat berdiri dari tempat tidurnya dan sedikit sudah pulih. Lalu si kucing berkata, Master, kau akhirnya sudah pulih kembali. Tetapi dibandingkan oleh Master sendiri, pasti pengobatan Master bisa sembuh kurang dari 10 hari. Tetapi dokter yang dibawa kakek Junshi tidak lebih dari seorang penipu karena mereka hampir sebulan penuh membiarkan Master di kasur. Wuxi menanggapi, aku terluka parah, maka aku tidak dapat menyembuhkan diriku sendiri. Dan juga setidaknya aku masih hidup. Lalu Wu Yao datang. Wuxi, apakah kamu merasa lebih baik? Apa ada hal yang bisa aku lakukan untukmu? Dengan kesalnya Wuxi menanggapi, tidak perlu. Aku ingin ganti baju. Dengan senyum manisnya Wu Yao berkata, kamu masih belum sepenuhnya pulih. Jadi lebih baik aku membantumu melakukan hal-hal ini. Kemudian Wu Yao pun menggantikan baju Wuxi. Tetapi di sini Mimin akan skip. Saat-saat Wu Yao mengganti baju Wuxi. Oke, lanjut. Setelah menggantikan baju Wuxi, Wu Yao pun menata rambut Wuxi. Namun di saat Wu Yao menata rambutnya dengan rona merah di wajah Wuxi, ia bergumam, apakah dia ingin merawatku? Sementara itu si kucing marah-marah setelah masternya dirawat oleh Wu Yao. Menjauhlah dari masterku. Dan juga, Master, dia itu mengambil keuntungan darimu. Namun Wuxi pun mengabaikan perkataan si kucing. Dan waktu Wu Yao menata rambut Wuxi selesai. Dengan aksesoris bunga di samping rambutnya, Wuxi pun terlihat cantik dan mempesona. Sampai-sampai Wu Yao terpesona oleh kecantikan Wuxi. Lalu Wu Yao berkata, ini dia, kau terlihat tampak cantik, jadi saatnya untuk bertemu dengan tamu kita. Setelah itu Xin pun beralih di sebuah pertemuan. Terlihat Junxing, anak kedua Junshi, yaitu paman Wuxi, berkata, Pangeran kedua, mohon tunggu sebentar, Wuxi belum sepenuhnya sembuh. Jadi dia membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk bersiap-siap. Lalu Mo Xuan Pei, pangeran kedua atau tunangan Wuxi, menanggapi, tidak apa-apa Tuan Xing. Tetapi tak beberapa lama kemudian sebuah langkah kaki pun datang. Lalu Bai Yunxian, murid sekte Xin Yun, berkata, akhirnya dia tiba di sini. Ternyata yang datang itu adalah Wuxi yang digendong oleh Wu Yao. Setelah itu Mo Xuan berkata, dan siapakah dia ini? Wu Yao menanggapi, perkenalkan, saya Wu Yao, kakak laki-laki Wuxi. Mo Xuan berkata kembali, kenapa saya tidak pernah tahu kalau Wuxi memiliki kakak laki-laki? Bahwa Wu Yao adalah anak yatim yang dirawat oleh ayah saya dan telah dibesarkan di kamp militer sejak usia muda. Dan setelah Wuxi terluka parah, maka aku memanggilnya pulang untuk merawat Wuxi. Namun setelah itu Wuxi berpendapat bahwa trik Jun Wu Yao sangat mengesankan. Bahkan Junxin dan orang lain pun tak ada yang mencurigainya. Setelah itu Mo Xuan berkata kembali, ketika aku mendengar Wuxi terluka, ayah dan aku sangat khawatir. Jadi kami berpikir untuk mengundang murid sekte Xin Yun, yaitu Bai Yunxian, untuk datang mengobati Wuxi. Sementara itu Wuxi bergumam, dasar munafik, kau menunggu hingga aku hampir sembuh sepenuhnya sebelum menunjukkan wajahmu dan kau datang. Asiknya menatapi wanita lain, dasar bajingan. Lalu Wuxi menanggapi kemunafikan Mo Xuan, itu tidak dibutuhkan. Setelah itu Mo Xuan dengan sedikit kesal menjelaskan, Nona Bai adalah murid kepala sekte Xin Yun, jadi tidak mudah untuk mendapatkan bantuan. Karena aku mengundangnya dengan mempertimbangkan bahwa kamu adalah tunanganku. Dan juga pada akhirnya kita tidak ditakdirkan untuk bersama.
Jadi aku tidak tahan melihatmu tersiksa seperti ini. Apa yang dimaksud pangeran kedua sebelumnya? Apa pangeran ingin membatalkan pertunangan? Mo Xuan menjawab, aku tidak memiliki pilihan lain. Dan sudah dikonfirmasi bahwa Wuxi tidak memiliki roh kontraktual. Jadi aku dengannya tidak memiliki harapan untuk bisa bersama. Ayah saya dan Yang Mulia Raja juga yakin untuk rencana pertunangan ini. Setelah itu Mo Xuan bergumam, gadis kasar dan tidak bisa diatur ini hanya berwajah cantik. Jika bukan demi mengendalikan pasukan Junshi, aku pasti tidak akan menyetujui pertunangan ini. Sementara itu dengan tegasnya Wuxi menyela perdebatan mereka. Lalu apa kita sudah selesai di sini? Dengan cepatnya Mo Xuan menanggapi, Jun Wuxi, biarkan Nona Bai mengobatimu. Anggap saja ini sebagai pertukaran yang setara. Dan untuk pertunangan ini dapat berakhir dengan damai. Dengan terdiam sejenak Wuxi menanggapi dengan peribahasa yang mendalam. Di dunia yang begitu luas, mungkin lebih baik pergi menemukan pemandangan yang baru. Karena peribahasa itu, Mo Xuan dan Bai Yuanxian diam terpaku penuh tanya karena tidak tahu apa arti dari peribahasa itu. Namun dengan tegas dan berwibawa, Wu Yao menjelaskan bahwa kalian bisa pergi meninggalkannya. Seakan tidak terima, Mo Xuan berkata sebari berdiri, Jun Wuxi, bahkan jika kamu menolaknya, kamu tetap harus menyetujui hal ini. Karena Yang Mulia Raja telah menyetujuinya. Dan aku akan umumkan besok secara publik. Jadi kusarankan kamu memilih apa yang terbaik untukmu. Setelah itu Bai Yuanxian menambahkan, Nona Jun, guruku pernah berkata kamu hanya perlu mengambil apa yang telah ditawarkan padamu. Karena dalam situasimu saat ini, mencoba secara paksa untuk mencapai apa yang ada di luar jangkauanmu itu tidaklah mungkin. Akan tetapi seraya mengabaikan kemesraan yang dibuat oleh Mo Xuan dan Bai Yuanxian, Wu Sui meminta Wu Yao untuk pergi. Karena Wuxi sangat lelah. Dan setelah itu Wu Yao dan Wuxi pun bergegas pergi dari tempat pertemuan sembari mengabaikan mereka berdua. Karena Wuxi mengabaikan mereka, Mo Xuan dan Bai Yuan pun tercengang dan marah dan mereka pun berkata, Jun Wuxi, beraninya kau mengabaikanku. Sementara itu setelah meninggalkan pertemuan, Wu Yao berkata, apa kamu tidak marah? Kenapa aku harus marah? Ujar Wuxi dengan tenangnya. Dengan tersenyum puas, Wu Yao menanggapi, Little Si, kamu sangat baik. Akan tetapi senyuman itu berbanding terbalik ketika Wu Yao bergumam, tapi sayangnya aku tidak sebaik itu. Seraya senyum penuh arti dengan seramnya, seakan-akan merencanakan sesuatu. Sementara itu waktu pun telah berlalu, dan sang rembulan malam telah muncul yang menandakan malam sudah tiba. Dan rombongan pangeran kedua Mo Xuan telah meninggalkan kediaman Jun Wuxi menggunakan pedati kuda yang dikawal beberapa pengawal dan pelayan wanita. Sementara itu di dalam pedati Bai Yuanxian merasa kesal kepada Wuxi karena bersikap kasar padanya. Tetapi dengan menyentuh Bai Yuanxian, Mo Xuan menenangkannya, jangan marah Yuanxian, aku akan membantumu balas dendam nanti. Setelah mendengar perkataan Mo Xuan, Bai Yuanxian dengan tersenyum menanggapi, kamu lebih baik mengingatnya. Dengan percaya diri Mo Xuan menjawab, tentu saja, aku akan menepati semua janjiku padamu. Akan tetapi perbincangan mereka terhenti ketika keadaan di luar sangat berisik. Siapa kamu? Ternyata seseorang berambut putih itu adalah Wu Yao. Lalu dengan senyum seramnya ia menanggapi, sangat disayangkan. Aku tidak memiliki temperamen yang baik seperti Wuxi. Setelah itu Wu Yao pun mengeluarkan aura kuning di sekeliling badannya. Dan seketika pedati kuda yang ditempati Mo Xuan dan Bai Yuanxian terbakar oleh si jago merah. Lalu dengan panik dan ketakutan, Bai Yuanxian berteriak, meminta tolong menyelamatkan dirinya. Namun Xin pun berpindah ke kediaman Wuxi. Di kediaman Wuxi, si kucing berkata, Master, kediaman ini tidak begitu aman, haruskah kita pergi? Wuxi menanggapi, kita tidak akan pergi kemana-mana. Lalu si kucing berkata kembali, apa Master mau berencana untuk merawat Junshi dan Junxing? Dengan termenung, Wuxi mengiyakan perkataan si kucing. Lalu sebari digendong si kucing berkata kembali, ayah Wuxi meninggal pada puncak kejayaannya. Lalu Junxing mengalami kelumpuhan.
Dan juga Junshi adalah mantan pahlawan yang sudah tidak berjaya lagi. Dan juga Master sendiri tidak memiliki roh kontrak. Jadi kurasa hal ini yang membuat bajingan itu tidak takut, ujar si kucing. Lalu Wushi menanggapi, tak perlu dipedulikan. Tak beberapa lama kemudian Wushi dan si kucing terkejut oleh sesuatu aura yang keluar di jari tangan Wushi. Dan tanpa diduga aura yang keluar dari jari tangan Wushi membentuk sebuah bunga yang cukup indah. Dan bunga itu mengeluarkan aroma yang wangi dan mengenakan. Lalu di saat Jun Wushi dan si kucing tercengang dengan aroma dari bunga itu, tiba-tiba Wuyo muncul di belakang Wushi dengan baju yang berlumur darah dan langsung memeluk Wushi dari belakang sembari berkata, "Oh, ini adalah roh tanaman." Setelah itu Wushi terkejut dan ia pun bergumam, "Sejak kapan dia ada di sini?" Lalu dengan tersenyum Wuyo berkata kembali, "Tidak heran jika kamu tidak bisa merasakan roh kontraktual, karena roh tanaman cukup langka, tidak seperti roh senjata dan hewan yang dapat langsung menjadi sebuah cincin." Tetapi seraya mengabaikan perkataan Wuyo, Wushi berkata, "Kamu bau darah." Sembari memeluk kembali Wushi, Wuyo menjelaskan, "Sepertinya lain kali sebelum datang menemuimu aku harus mandi dulu." Setelah itu Shin pun beralih ke tempat Junsing dan Junshi yang sedang mengobrol. Dengan menggebrak meja, Junsing berkata, "Baiklah, sepertinya aku sudah mulai tua dan juga tidak berguna. Aku tak percaya ada seseorang yang berani menggertak cucu perempuanku." Lalu Junsing menanggapi, "Apa yang terjadi, ayah?" Junshi menjelaskan, "Tadi malam pangeran kedua diserang dalam perjalanan kembali ke kediamannya. Dan tersebar rumor bahwa kamu memperkerjakan orang untuk membunuh mereka karena pertunangan yang dibatalkan." "Apakah si Pakboy pangeran kedua baik-baik saja?" ujar Junsing. "Dia akan baik-baik saja karena Bai Yuanxian dari sekte Shinyun bersamanya. Tetapi pagi ini sang raja marah, lalu menyuruhku untuk mencari dan membunuh pelakunya. Tetapi aku takut kalau ini merupakan peringatan dari sang raja untuk kediaman Duk kita." Dengan merenung kesalnya, Junsing menanggapi, "Jika tidak ada kakak dengan diriku yang lumpuh saat ini, sang raja pasti akan mencoba memusnahkan keluarga kita." Tetapi dengan tegasnya Junsing menanggapi, "Tetapi selama masih ada aku tidak akan membiarkan siapapun di kediaman ini terluka, terutama kepada Wushi." Tanpa diduga ternyata Wushi mendengarkan perkataan kakeknya, sehingga membuat Wushi tertegun atas perhatian kakeknya. Karena di kehidupan sebelumnya Wushi mempunyai kakek yang tidak memperdulikannya, sampai-sampai kakeknya rela membuat Wushi menjadi bahan percobaan untuk menguji obat barunya. Karena itu Jun Wushi di kehidupan ini merasa terharu dan ia pun bergumam. Jun Wushi berkata bahwa dia tidak akan membiarkan orang lain menyakitiku. Apakah ini rasanya memiliki seorang kakek? Setelah itu Wushi pun menghampiri Junshin dan kakeknya lalu berkata, "Kakek, aku ingin membatalkan pertunangan." Dengan terkejut kakeknya menanggapi, "Wushi, apa yang kau katakan?" Dengan tenangnya Wushi menjelaskan, "Aku ingin membatalkan pertunangan ini, lalu aku ingin belajar kedokteran." Dengan menghela napas lalu memegang pundak Wushi, Junshin berkata, "Membatalkan pertunangan dan ingin belajar kedokteran, di mana kau mendengar omong kosong ini? Tetapi meski kau tidak memiliki roh kontrak, kamu tetaplah putri dari keluarga Jun. Jadi selama aku masih di sini, maka tidak akan ada yang bisa menyakitimu." Lalu Junshin ikut nimbrung, "Apakah ada alasan lain sehingga kamu ingin melakukannya?" Dengan termenung Wushi berkata, "Kakek, paman, aku hanya tidak ingin menjadi tidak berguna." Junshin menanggapi, "Kata-kata yang bagus, itu barulah cucu perempuanku." Setelah itu Wushi pun kembali ke kamarnya untuk belajar menjadi seorang dokter. Setelah kepergian Wushi, Junshi berkata, "Apakah kamu merasa Wushi telah banyak berubah sejak dia bangun?" Junsing menanggapi, "Jika saja kakak dapat melihatnya sekarang, aku yakin dia pasti bahagia." Lalu 1 bulan pun telah berlalu setelah Wushi memutuskan ia menjadi seorang dokter di dunia ini, walaupun di kehidupan sebelumnya ia pun telah menjadi dokter. Oke, lanjut. Sembari menemani Wushi, si kucing berkata,
Sudah sebulan penuh sejak terakhir kali kamu meninggalkan kamarmu. Bukankah kamu telah menguasai semua konsep-konsep ini dulu dengan kakekmu di dunia sebelumnya? Semua ini hanyalah akting, ujar Wushi. Si kucing berkata kembali, maksudmu kamu melakukan semua ini hanya untuk menghindari kecurigaan. Sembari mengelus-ngelus si kucing, Wushi mengiyakan perkataan si kucing. Setelah itu si kucing menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir ku dengar dari Junshi dan Jusing ada beberapa rumor yang menyebar bahwa Junshi masih belum menangkap pelaku penyerangan. Sembari memegang buku, Wushi menanggapi, segala sesuatu pasti akan terselesaikan dengan sendirinya. Lalu bagaimana dengan roh kontrak Master? Apakah Master akan melakukan penelitian? Ujar si kucing. Sembari mengeluarkan bunga lotus putih, Wushi mengiyakan perkataan si kucing. Lalu si kucing berkata kembali, lalu apa yang bisa dilakukan dengan benda itu? Akan tetapi dengan cepatnya Wushi menarik kelopak bunga lotus. Di saat kelopak itu ditarik, tiba-tiba bunga lotus itu menangis dan ia pun berkata, jangan ditarik, itu menyakitkan. Setelah itu dengan cepatnya si kucing terkejut karena bunga lotus itu bisa berbicara. Sementara itu Wushi sangat kebingungan dan bertanya-tanya. Dan tiba-tiba bunga lotus berubah menjadi bocah kecil yang sedang menangis kesakitan. Lalu bocah kecil itu berkata kepada Wushi sembari menangis, Master, jangan ditarik lagi, itu menyakitkan. Seakan tidak terima si kecil itu menyebut Wushi Master, si kucing berteriak dengan kesalnya. Setelah itu Wushi pun menahan si kucing yang akan menyerang bocah lotus itu. Lalu Wushi bertanya ke bocah lotus, siapakah dirinya? Dengan terisak-isak bocah lotus menjawab, Master, aku roh kontrakmu yaitu lotus putih. Setelah mengetahui bocah lotus roh kontrak Wushi, tiba-tiba Wushi dan si kucing terdiam dan seketika suasana hening sembari memperhatikan si bocah lotus. Lalu si kucing berkata, Master, roh kontrakmu kelihatannya tidak berguna. Setelah itu Wushi pun memperhatikan dengan teliti si bocah lotus putih. Lalu sebuah biodata lotus putih muncul. Nama lotus putih, karakteristik, tangannya kecil dan lemah lembut, jenis kelamin laki-laki, dalam kurung mungkin, kekuatan bertarung 0. Setelah mengetahui klasifikasi lotus putih dengan raut wajah suramnya, itu menandakan Wushi tidak puas dengan roh kontraknya, seakan-akan berkata bahwa roh kontraknya benar-benar tidak berguna. Seakan-akan mengetahui masternya tidak puas, dengan menangis, lotus putih berkata, aku berguna, sungguh aku sangat berguna, Master. Setelah itu sembari memohon, lotus bunga menjelaskan bahwa kelopaknya dapat menyimpan energi dan benihnya dapat membersihkan sumsum. Lalu ia pun memohon agar jangan ditinggalkan dirinya. Setelah mendengarkan penjelasan lotus putih, Wushi berpikir, membersihkan sumsum, apakah itu bisa menyelamatkan Junsing? Setelah itu Shin pun memperlihatkan Junsing sedang ditemani pelayannya. Lalu Junsing menyadari kedatangan Wushi dan ia pun menyapa. Kamu telah mengurung diri selama lebih dari sebulan, akhirnya sudah selesai. Lalu dengan senyum indahnya Wushi mengiyakan perkataan Junsing. Setelah itu Wushi bertanya ke Junsing, Paman, bisakah kamu membiarkanku memeriksa kakimu? Tentu saja. Longsi, bantu aku menggulung celanaku. Setelah itu Wushi pun memeriksa kaki Junsing dan ia pun terkejut karena cedera Junsing bukanlah cedera biasa. Lalu Junsing menjelaskan tentang cederanya, bahwa cedera ini adalah sebuah racun. Bahkan kepala sekte Shin Yun tidak mungkin dapat menyembuhkannya. Setelah memeriksa cedera Junsing, Wushi berkata kepada Junsing, apakah paman percaya padaku? Dengan senang hati Junsing menjawab, tentu saja aku percaya padamu. Setelah itu Wushi pun menyuruh Junsing membuka mulutnya. Lalu Wushi pun mengeluarkan lotus putihnya untuk membantu memurnikan pil yang telah dimakan Junsing. Dan tak beberapa lama kemudian Junsing bertanya kepada Wushi tentang apa yang ia makan. Wushi menjawab, itu benih lotus yang aku pilih kemarin. Setelah itu Wushi pun meninggalkan Junsing. Setelah itu pelayan Junsing yaitu Longsi berkata sembari melihat kepergian Wushi, Tuan muda, tubuhmu masihlah lemah dan biji lotus tadi adalah obat penenang yang ringan. Haruskah aku meminta pihak dapur untuk membuatkan sup jahe? Junsing menanggapi,
Tidak perlu, aku tahu. Kamu tidak menyukai sikap sombongnya. Tapi dia masihlah anak perempuan dari keluarga Jun. Dan jika ada yang terjadi padaku dan ayah, maka keluarga Jun akan diserahkan padamu dan Wuxi. Dengan bersujud, Longxi menanggapi, Ruilin Army tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu maupun keluarga Jun. Sementara itu, di sebuah tempat terlihat Wu Yao sedang membaca sebuah buku. Lalu ia berkata, "Di mana dia?" Lalu seseorang berlutut menjawab, "Yang mulia, nona muda bersama dengan tuan muda berada di taman." Wu Yao menanggapi, "Kenapa dia meninggalkan kamarnya hari ini?" Bawahan Wu Yao menjawab, "Saya hanya melihatnya memberikan tuan muda biji lotus salju." Setelah itu bawahan Wu Yao menjelaskan kembali, "Yang mulia, ada gerakan di antara ketiga alam tengah." Dengan termenung sebari meremehkan, Wu Yao menanggapi, mereka akhirnya menjadi gelisah. Lalu Wu Yao pun memerintahkan bawahannya untuk pergi, dan dengan cepatnya bawahan itu pergi setelah mengetahui kedatangan Wuxi. Di sini Mimin beranggapan bahwa identitas Wu Yao adalah keberadaan yang tidak sederhana. Kemungkinan Wu Yao itu adalah Raja Iblis atau Kaisar bela diri. Tapi karena masih disembunyikan identitas Wu Yao, maka kita lanjut saja mengikuti alur ceritanya. Oke, lanjut. Setelah kepergian bawahan Wu Yao, Xin pun beralih ke Wuxi yang sedang berjalan ke kamarnya. Dan si kucing berkata, "Master, lotus putih hanya dapat menghasilkan 2 biji per tahun. Dan Master saat ini hanya memiliki 3 biji. Apa baik-baik saja menggunakannya? Bukankah itu terlalu baik?" Wuxi menanggapi, "Untuk Junshi itu sepadan." Tiba-tiba Wu Yao menyela, Orang lain hanya tahu cara menghancurkan keluarganya sendiri demi sebiji benih lotus salju. Dan juga daripada mengatakan kamu baik hati, aku rasa kamu tidak memperdulikannya sama sekali." Karena kemunculan Wu Yao tiba-tiba, dengan terkejut si kucing berkata, "Kenapa ada dia lagi? Ini sudah berbulan-bulan sejak pertama kali dia ada di sini." Seraya mengabaikan Wu Yao, Wuxi masuk ke kamarnya. Lalu ia bertanya, "Kenapa kamu ada di kamarku?" Dengan tersenyum Wu Yao menjawab, "Aku sedang menunggumu." Wuxi bertanya kembali, "Apa keperluanmu di sini?" Dengan memeluk Wuxi dari belakang, Wu Yao berkata, "Aku sudah pergi begitu lama. Apakah kau tidak merindukanku sama sekali?" Dengan tatapan kosong Wuxi menjawab, "Kenapa aku harus merindukanmu?" Di saat Wu Yao selalu menggoda Wuxi, dengan marahnya si kucing berteriak, "Kau berani mengambil keuntungan dari masterku. Aku akan mengakhirimu, dasar bajingan." Akan tetapi kemarahan si kucing dibalas dengan tatapan membunuh dari Wu Yao, sehingga membuat si kucing terdiam membeku ketakutan oleh tatapan Wu Yao. Sampai-sampai dengan cepatnya si kucing ngumpet di bawah meja dengan gemetar ketakutan seraya bergumam, "Master, ini tidak seperti aku. Tidak ingin menyelamatkanmu, tetapi dia terlalu kuat untuk kulawan." Setelah keberadaan si kucing pengganggu tidak ada, Wu Yao pun mendekati Wuxi dan ia pun berkata, "Untuk sementara waktu, aku mungkin harus pergi dalam perjalanan jauh. Tapi jangan khawatir, Little Xi. Selama kamu membutuhkanku, aku selalu bisa kembali kapanpun." Dengan ketusnya Wuxi menanggapi, "Aku tidak butuh. Dan juga lain kali jangan pernah mengacaukan buku-bukuku. Dan juga jangan panggil aku Little Xi." Sebari menatap Wuxi, Wu Yao menanggapi, "Little Xi sama sekali tidak peduli denganku." Tiba-tiba Wuxi dan Wu Yao dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang memberitahu bahwa Tuan Junxing racunnya mulai kambuh dan muntah-muntah. Sementara itu Junxi sedang berbincang dengan Dr. Li tentang keadaan Junxing. Dengan rasa prihatin, Dr. Li berkata, "Tuan Duxi, akan lebih baik untuk memulai persiapan pemakaman." Longxi merenung, apakah tidak ada cara lain? Dr. Li menanggapi, "Sejauh pengetahuanku, aku khawatir Tuan Muda tidak akan bisa bertahan sampai malam nanti." Setelah mendengar penjelasan Dr. Li, Junxi dan Longxi terkejut. Lalu Junxi berkata, "Bagaimana hal ini bisa terjadi putraku Junxing?" Akan tetapi kecemasan itu dikejutkan oleh kedatangan Wuxi seraya berkata, "Siapa bilang pamanku tidak dapat bertahan sampai malam nanti? Itu omong kosong." Junxi berkata, "Wuxi, mengapa kamu datang ke sini?" Wuxi menanggapi, "Aku ke sini untuk menyembuhkan paman."
Dengan marahnya Longxi menjelaskan, apa maksudmu menyembuhkan? Tuan Xing berada dalam kondisi seperti ini karena biji yang kau berikan padanya. Jadi ini semua salahmu. Dengan tatapan serius Wuxi menanggapi, aku tidak memiliki waktu untuk menjelaskan secara detail. Jadi bawakan aku 10 panci air panas ke dalam kamar paman. Lalu tutup semua jendela dan pintunya. Karena aku akan mengeluarkan racun menggunakan akupuntur. Setelah itu Wuxi pun berlalu pergi menghampiri Junxing yang sedang tertidur di kasurnya. Karena perintah dari Wuxing, maka pelayan keluarga Jun pun mengikuti perintahnya. Sedangkan Wuxi yang berada di dalam kamar sedang melakukan pengobatan akupuntur kepada Junxing. Sementara itu Longxi yang sedang berada di luar bersama Junxi, ia berkata, apakah Tuan benar-benar membiarkan Wuxi bermain-main dalam situasi seperti ini? Seakan Junxi sudah pasrah tentang keadaan Junxing, ia menanggapi, kamu dengar apa yang dikatakan Dr. Li. Jadi tidak peduli seberapa masuk ke akalnya itu, maka meski hanya ada sedikit perubahan yang baik, aku rela membiarkan Wuxi untuk mencobanya. Tetapi biji lotus yang dia berikan padanya, sebelum Longxi melanjutkan perkataannya, tiba-tiba pelayan perempuan memotong perkataan Longxi. Dia berhasil melakukannya. Tuan muda kondisinya mulai stabil. Kejadian itu membuat Longxi dan Junxi sangat terkejut dan tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah itu keesokan harinya setelah berhasil menyembuhkan Junxing, kini Wuxi disibukkan membuat obat untuk merawat perobatan Junxing. Di saat si kucing dan Wuxi membuat obat, tiba-tiba seseorang datang dan langsung membuka pintu. Dan dengan tatapan tajamnya si kucing berkata, siapa itu? Ternyata yang datang adalah Wu Yao. Sembari tersenyum ia berkata, ini aku. Dengan marahnya si kucing menanggapi, apa? Kau lagi? Dan tanpa menghiraukan si kucing, Wu Yao langsung memegang tangan Wuxi yang sedang memasak obat. Lalu Wu Yao berkata, tanganmu tidak seharusnya melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Sembari melepaskan tangan dari Wu Yao, Wuxi berkata, kamu masih tercium aroma darah lagi. Dengan mengendus bajunya, Wu Yao menanggapi, apa aku masih tercium aroma darah? Tapi sebelum aku kesini, aku terlebih dahulu mandi. Sembari membuat obat, Wuxi berkata, itu masih ada aroma yang tertinggal. Dan juga kenapa kamu di sini? Dengan senyumnya Wu Yao menjelaskan, jadi aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Sembari menatap Wu Yao, Wuxi menanggapi, selamat tinggal, apa kamu akan pergi? Yaps, ada beberapa hal yang harus aku urus. Setelah itu Wuxi pun terdiam sejenak setelah mengetahui Wu Yao akan pergi. Namun Wuxi bertanya kembali, apakah seranganmu Xuan Pei itu ulahmu? Sembari melirik Wuxi, Wu Yao menjawab, ya itu aku. Lagi pula selain aku tidak ada seorang pun yang diizinkan menggertakmu. Dan tak beberapa lama kemudian Wu Yao pun berpamitan untuk pergi. Namun di saat akan pergi, tiba-tiba Wuxi menarik baju Wu Yao seraya berkata, tunggu dulu. Lalu Wu Yao menoleh lalu berkata, ya ada apa? Dengan wajah khawatirnya Wuxi berkata, kau harus hati-hati. Dengan termenung Wu Yao menanggapi, ya aku akan berhati-hati. Tapi karena kita akan berpisah sebelum itu, tidakkah kau berpikir kita membutuhkan salam perpisahan? Dengan kebingungan Wuxi menanggapi, salam perpisahan? Sementara itu si kucing dengan terkejut seolah-olah tahu isi otak dari Wu Yao. Ia berkata, tunggu dulu, mungkin yang dimaksud. Tetapi dengan cepatnya Wu Yao memeluk Wuxi. Lalu Wu Yao mencium kening Wuxi. Seperti ini salam perpisahannya. Karena ciuman itu membuat Wuxi sangat terkejut dan tak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah itu, setelah tahu masternya dinodai oleh Wu Yao, si kucing menangis seraya berkata, aku membencimu dan juga aku tahu ini akan terjadi. Dan tak beberapa lama kemudian Wuxi pun kini sudah berada di kamar Junxing untuk memberikan obat yang Wuxi buat. Lalu kakeknya menghampirinya. Wuxi, kau tidak tidur berhari-hari, lebih baik kau beristirahat. Tak apa kakek, aku sama sekali tidak lelah, ujar Wuxi. Sementara itu karena ia bersalah, Longxi langsung berlutut memohon maaf kepada Wuxi karena perilakunya selama ini. Dengan anggunnya Wuxi menanggapi, tak apa, kau hanya merasa khawatir, jadi bangunlah.
Lalu dengan tersenyum kakeknya menyela. Wushi, kakek masih tidak mengerti bagaimana bisa sebutir biji lotus bisa mengeluarkan semua racun di dalam tubuh pamanmu. Aku pernah membaca di salah satu buku tentang memberi makan seseorang dengan sup yang terdiri dari beberapa biji lotus dan 18 bahan langka lainnya, Wushi menjelaskan. Dan juga kali ini aku hanya beruntung dapat mengeluarkannya. Tapi kakek, terimalah suplemen biji lotus ini dan minumlah satu setiap 7 hari. Maka batuk-batuk serta penglihatan yang kabur akan hilang. Dengan meneteskan air mata, sang kakek bergumam, "Little Si, kamu telah dewasa." Lalu Junshi berkata, "Tapi aku hanya tidak tahu kapan Junshi akan terbangun." Wushi menanggapi, "Kakek jangan khawatir, menurut perhitunganku setelah Paman Sing sadar mungkin bisa berjalan lagi." Dengan terkejut Longsing berkata, "Benarkah Nona muda? Apakah Nona serius?" Junshi menambahkan, "Wushi, apa kamu tahu apa yang telah kamu katakan? Bahkan ketua sekte Shinyun tidak bisa menyembuhkan kaki pamanmu." Wushi menjawab, "Kalau tidak percaya maka semuanya harus menunggu sampai paman terbangun." Setelah itu tiba-tiba seseorang pelayan melaporkan sesuatu berita. Tetapi dengan cepatnya Longxi menghampiri pelayan itu sembari menenangkan pelayan itu agar tidak terburu-buru. Lalu pelayan itu melaporkan bahwa pihak istana menyelenggarakan ulang tahun putra mahkota. Dan Yang Mulia menyatakan bahwa cucu perempuan dan laki-laki dari kediaman Duklin harus hadir bersama dengan jenderal. Dengan terkejut Junshi berkata, "Apa?" Setelah mendengar laporan itu, Junshi menyuruh Wushi untuk beristirahat dan tanpa banyak tanya Wushi pun menuruti perintah dari kakeknya. Setelah Wushi sudah pergi, Junshi pun bertanya pendapat soal ini kepada Longxi. Lalu Longxi berkata, "Tuan, Yang Mulia telah memanggil kalian bertiga. Ini sangat mencurigakan. Tetapi kudengar kalau perayaan ulang tahun ini sudah diatur oleh Duk Wu." Setelah mendengar perkataan dari Longxi, kini Junshi memerintahkan Longxi memimpin pasukan Jedlin untuk melindungi kediaman Jun dan juga tentang keadaan Junxing jangan tersebar beritanya keluar. Setelah itu Shin pun beralih kepada Wushi yang sedang berjalan. "Master, tampaknya tak sesederhana itu untuk diundang ke dalam istana," ucap si kucing. "Tentu saja tidak, karena fakta bahwa keluarga Jun sudah cukup kuat selama bertahun-tahun. Maka cara ini Yang Mulia untuk menekan kita. Dan juga di permukaan kita diundang Yang Mulia. Tetapi pada dasarnya mereka hanya ingin merendahkan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan?" ujar si kucing. Wushi menanggapi, "Hanya ada satu cara, yaitu berubah dari pasif menjadi proaktif." Setelah itu Wushi pun mengumpulkan botol-botol obat yang Wushi buat, lalu memasukkan ke dalam kotak penyimpanan. Lalu Wushi pun menghampiri lotus putih seraya berkata, "Dan juga di saat seperti ini kita perlu memikirkan cara untuk memperkuat roh kontrak. Jadi kita harus pergi ke suatu tempat jika ingin membudidayakan jenis roh tanaman yang langka." "Tempat apa itu, Master?" tanya si kucing. Setelah mengganti pakaian seorang lelaki, Wushi berkata, "Ghost Market." Lalu sebelum Wushi berangkat, tiba-tiba si kucing berkata, "Benda apa ini, Master? Apakah Master ingin menggunakannya?" Ternyata benda yang dimaksud si kucing adalah benda yang diberikan oleh Wu Yao. Lalu Wushi mengingat bahwa Wu Yao lah yang memberikan benda itu. Dan dalam ingatan Wushi, Wu Yao berkata sembari memberikan benda itu kepada Wushi. Bahkan benda itu disebut Crystal Concealment. "Itu mungkin dapat membantumu pada saat aku tidak ada." Setelah itu Wushi pun membayangkan waktu ia dikecup Wu Yao di keningnya. Karena berpikir hal-hal yang romantis yang dibuat Wu Yao, ini wajah Wushi pun merona merah. Sampai-sampai si kucing melihat masternya merona merah, ia pun bertanya-tanya tentang apa yang masternya pikirkan. Tetapi setelah itu dengan cepatnya benda pemberian Wu Yao pun dimasukkan ke kotak penyimpanannya. Lalu Wushi pun bergegas pergi. Setelah itu setelah berjalan cukup lama, kini Wushi pun sudah sampai di Ghost Market. Dan dijelaskan bahwa di dalam Ghost Market mata uang asli tidak dapat digunakan untuk membeli sesuatu. Di saat Wushi akan memasuki Ghost Market, tiba-tiba ia dihentikan oleh penjaga. Lalu penjaga itu menanyakan barang apa yang Wushi bawa.
Dengan menunjukkan botol pil, Wuxi berkata, "Aku membawa pil obat buatanku sebagai tanda penghormatan." Setelah itu, Wuxi pun dapat memasuki area Ghost Market. Lalu setelah Wuxi masuk, ia pun cukup terkesan melihat keadaan Ghost Market yang cukup ramai dan banyak pedagang yang menjual barang-barang langka dan obat-obatan yang cukup langka. Setelah melihat-lihat, kini Wuxi pun kembali fokus mencari teknik seni kultivasi yang cocok digunakan oleh roh lotus putih dengan cara menyentuh buku seni kultivasi dengan cincinnya. Apabila merasa cocok, maka itu akan bereaksi. Namun setelah berjam-jam mencari ke semua tempat, Wuxi masih belum menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk roh tanamannya. Sampai-sampai membuat si kucing sangat kesal karena belum menemukan teknik kultivasinya. Sehingga si kucing mencubit pipi lotus putih seraya berkata, "Hei kampret, apa kau mengolok-olok kami?" Dengan bersedih lotus putih menjawab, "Tentu saja tidak. Aku hanya..." Sebelum melanjutkan perkataannya, lotus putih tiba-tiba merasakan sesuatu. Lalu dengan cepatnya lotus putih menunjuk ke suatu tempat seraya berkata, "Di sana master, ada sesuatu di sana." Dan tak butuh waktu lama, Wuxi pun dengan cepatnya menghampiri pedagang yang ditunjuk oleh roh lotus putih. Lalu setelah cincin Wuxi didekatkan kepada buku teknik itu, tiba-tiba cincin bersinar. Setelah mengetahui bahwa itu bereaksi, yang tadinya si kucing marah-marah ke si lotus putih, kini si kucing memeluk lotus putih dengan berkata, "Aku pikir kamu mempermainkan kami. Sungguh ini tidaklah mudah." Sementara itu, setelah melihat Wuxi tertarik dengan dagangannya, dengan cepatnya si pedagang membandrol barangnya dengan harga 5 Eastern Pearls per buku. Dengan kebingungan, Wuxi bergumam, "Eastern Pearls?" Menurut ingatan pemilik asli tubuh ini, Eastern Pearls itu adalah item langka yang berasal dari Laut Timur. Setelah mengetahui bahwa Wuxi tidak memiliki Eastern Pearls, Wuxi pun menawar kepada penjual untuk menggantikannya dengan pil obat. Namun sangat disayangkan, si pedagang tidak menginginkannya. Tetapi si pedagang memberikan solusi kepada Wuxi dengan menunjukkan kepada pedagang lain yang menjual Eastern Pearls yang dapat ditukarkan dengan bahan obat. Setelah itu, Wuxi pun menghampiri pedagang yang menjual Eastern Pearls. Tetapi setelah di tempat penjual itu, Wuxi pun melihat ada Spirit Stone dan barang-barang langka lainnya. Dikatakan, Spirit Stone dapat dipasangkan kepada tubuh roh kontrak untuk meningkatkan kekuatan. Karena itulah Spirit Stone sangat langka dan mahal. Lalu Wuxi bertanya ke si penjual, tetapi kata-kata Wuxi dihentikan oleh seseorang yang berkata, "Aku dengar tempat ini memiliki apa yang kuinginkan." Tetapi si kucing mengetahui suara siapa yang ia dengar, dan tak lain adalah si Pak Boy, Xuan Pei, dan Bai Yun Xian. Setelah itu, Xuan Pei pun melanjutkan perkataannya dengan sangat sombongnya. "Katakan berapa harganya, aku akan mengambil semuanya." Setelah mengetahui siapa yang datang, Wuxi pun langsung berdiri. Namun Xuan Pei mengetahui bahwa orang yang di depannya adalah Wuxi, walaupun Wuxi sedang menyamar menjadi seorang lelaki. Lalu Xuan Pei pun berkata, "Terlihat wajahnya yang ku kenal." Dikarenakan Wuxi merasa terancam, tiba-tiba barang yang diberikan oleh Wu Yao itu bersinar, menandakan bahwa sesuatu terjadi pada Wuxi. Sementara di suatu tempat yang jauh, Wu Yao pun merasakan bahwa sesuatu terjadi dengan Wuxi, dan ia pun bergumam, "Perasaan ini, apakah terjadi sesuatu pada Wuxi?" gumam Wu Yao. Di sini terlihat Wu Yao sepertinya sedang melakukan pertarungan, karena bercak darah menempel di bawah mata Wu Yao. Apakah Wu Yao akan kembali menolong Wuxi yang sedang dalam masalah? Tunggu kelanjutan ceritanya hanya di My Chris Channel. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.